Beliau orangnya orang yang Masya Allah baik banget. Bapak itu sosok yang profesional. Kiai Haji Miftah Farid, seorang pemimpin yang memberikan cerminan dedikasi terhadap pekerjaannya. Saya Miftah Farid mendapat amanah sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam Bandung sudah cukup lama. Sejak tahun 70 sekian saya sudah menjadi dosen di Fakultas Usuluddin waktu itu yang sekarang menjadi Fakultas Dakwah. Kemudian sempat berhenti karena kesibukan saya waktu itu dosen di ITB dan banyak tugas organisasi. Kemudian kembali lagi ke sini dan mendapat amanah di yayasan sudah cukup lama. Kegiatan saya selain mengajar itu adalah mendapat amanah juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jabar dan sebagai Ketua Umum MUI Kota Bandung. Jabatan sosial lainnya juga ada beberapa yayasan yang diamanahkan kepada saya, baik sebagai pengawas maupun sebagai ketua pembina atau Dewan Syariah di beberapa lembaga. Alhamdulillah sekarang sudah usia 80 tahun masih bisa dimanfaatkan, walaupun tentu tidak bisa maksimal seperti pada waktu muda. Paling tidak kegiatan-kegiatan dakwah ke luar negeri sekarang ini sudah hampir tidak, kecuali terakhir ke London beberapa bulan yang lalu, atau kegiatan ke Saudi Arabia, yaitu melaksanakan umroh dan menengok anak dan cucu yang kebetulan dinas di Saudi, di Aramco minyak Saudi Arabia. Kegiatan-kegiatan dakwah selama ini juga agak sedikit dibatasi, akan tetapi aktivitas di yayasan ini prioritas, karena ini pertama mendapat amanah dari para senior pembina dan sampai sekarang ini saya berusaha untuk aktif masuk kantor kecuali kalau hal-hal yang luar biasa. Tapi jam 8 saya berangkat untuk mampir dulu di kantor MUI mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Kemudian setelah itu masuk ke kantor. Kegiatan sehari-hari selain memeriksa surat-surat masuk dari universitas ataupun dari luar, selain itu juga sering datang para tamu yang ingin bertamu kepada yayasan, baik yang namanya studi banding ataupun juga ingin tahu informasi tentang Unisba dari kacamata yayasan. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan itu saya dengan izin Allah, dengan bantuan tentu berbagai pihak, dapat melahirkan sejumlah karya tulis, mungkin hampir 50 buah karya tulis yang saya tulis. Dan terakhir adalah kemarin yang pada saat pandemi itu sempat saya tidak bisa melakukan aktivitas keluar, jadi saya merenung, lahirlah buku tentang hikmah kehidupan, yaitu pesan-pesan moral yang untuk bisa dibaca oleh berbagai pihak. Meski di tengah kesibukannya yang cukup banyak, keluarga merupakan prioritas utamanya. Bagi beliau, keluarga adalah sumber utama dari kebahagiaan. Alhamdulillah sejak kami menikah, mungkin sejak kami berkenalan sampai menikah, Bapak orangnya sabar, terus ngomong gitu. Saya sekarang karena sudah usia 80, juga istri tentu saja di atas 70, sehingga sekarang sudah kembali modal tinggal berdua di rumah. Anak dan cucu sudah pada di luar, alhamdulillah. Jadi anak-anak saya ada yang di Jakarta, ada yang di Saudi Arabia, di Dammam, dan ada juga yang di London. Dan ada putri saya yang dari komunikasi itu sudah selesai beberapa tahun yang lalu, master di Institut Teknologi New York. Saat sekarang ini sekali lagi karena usia sudah cukup tua, kegiatan malam
hampir tidak ada ya, kecuali hal-hal yang sangat-sangat perlu. Jadi kegiatannya adalah dari mulai pagi, biasanya kita bersama-sama istri atau juga kalau ada cucu ada ini untuk biasa salat malam, kemudian nanti masuk ke masjid, berjamaah di masjid, silaturahim dengan masyarakat, kembali. Kadang-kadang memang mengisi rekaman, mengisi siaran radio MKFM dan PRFM. Memang kebahagiaan hidup itu adalah diawali dengan kebahagiaan dalam berumah tangga. Sukses karir politik ataupun karir apapun menjadi tidak membahagiakan kalau di rumah ada banyak masalah. Nah ini yang saya kira saya patut syukur karena 50 tahun lebih ya saya punya istri itu. Alhamdulillah belum pernah bertengkar, belum pernah marah, semua menikmati gitu. Ya juga ya alhamdulillah saya harus bersyukur itu. Mungkin suasana seperti itu sehingga dapat pada waktu masih kuat melahirkan karya-karya keilmuan yang diterbitkan oleh beberapa penerbit, dan itu merupakan ya sebuah kenikmatan bagi saya. Bersyukur begitu. Kalau sekarang kan sudah nggak mungkin lagi. Jadi alhamdulillah masa yang lalu sempat dimanfaatkan untuk melahirkan karya-karya tulis begitu. Saya Miftah Farid. This is The Other Side.